Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel Ilo Entry dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami masih akan melanjutkan kisah Kesumat Putra Wilwatikta. Wow, kisah dari Mbak Nana Septian yang dari hari ke hari semakin keren aja ya, semakin bikin penasaran dan semakin baper nih sama Kinantinya ya, sama Kinanti dan Bayu Aji, dan sudah memasuki part 19. Nggak sabaran kan buat teman-teman buat masuk ke dalam kisahnya, tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang baru pertama kali bergabung, kami ucapkan selamat bergabung dan bisa diklik dulu dong tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Entry ini, kami upload di setiap hari teman-temannya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai lama-lama lagi ya, nggak pakai kepanjangan bahasa basinya. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Tanah Jawa. Ketika Bayu dan Kinanti harus berpisah. Kesumat Putra Wilwatikta Part 19. Mereka duduk begitu saja di atas tanah, tidak peduli dengan pakaian yang bersentuhan langsung dengan tanah dan pasir. Lagi pula, pakaian mereka sudah kotor dari kemarin. Bagaimana keadaanmu? Baik. Maksudku, bagaimana keadaanmu setelah menyerap semua energi buruk dariku? Kan sudah kukatakan, aku baik. Bayu melirik ke arah Kinanti, lalu membuang pandangan ke depan lagi. Dia merindukan Legiwo. Hanya lelaki itu yang bisa mencairkan suasana di antara mereka. Berduaan dengan Kinanti hanya akan membuat mereka semakin mudah bertengkar. Ada saja hal-hal yang tidak dapat disepakati keduanya sehingga selalu berujung ricuh. Walaupun tidak lama kemudian mereka berdua kembali akur, tetap saja sia-sia rasanya membuang waktu dengan terus-menerus berdebat. Dia melirik ke arah gadis yang tengah mengorek tanah menggunakan ranting kecil, menggambar tak tentu hanya untuk mengisi waktu sementara mereka berpikir keras mencari solusi. Kemana Legiwo? Desa Bayu. Ia berdiri tanpa mengibas pakaiannya yang terkena tanah. Apa dia baik-baik saja? Aku sudah mencoba mencarinya, tetapi tidak terlihat juga keberadaan Legiwo. Mungkin dia tengah bersembunyi sepertiku. Mungkin juga tengah mencari pertolongan. Tenggorokan Kinanti bergerak naik turun, sementara ia menahan tangis. Aku takut Prawito mencelakainya. Tinju Bayu terkepal erat, membayangkan kemungkinan buruk untuk temannya. Meski Legiwo sudah belajar ilmu bela diri dari Resi Sukogading, kemampuannya tak sesuai dengan Prawito. Lelaki itu bukan hanya sakti, tapi juga panjang akal. Bayu saja bisa ditumbangkannya dalam sekejap. Lalu bagaimana dengan Legiwo yang mudah gentar melihat orang dengan kekuatan di atasnya? Bagaimana kalau kita cari dia sekali lagi? Mungkin saja dia tengah bersembunyi seperti katamu tadi. Kalau memang bersembunyi, harusnya dia langsung menyahut begitu melihat kemunculanku. Kinanti bertumpu pada batang pohon sebelum berdiri, tubuhnya limbung sedikit, nyaris terjerembab ke tanah kalau saja Bayu tidak segera menangkapnya. Kinanti bersandar di batang pohon, menyelipkan rambutnya yang nakal ke balik telinga, dahinya basah oleh keringat dingin sedang nafasnya sedikit tersengal. Yang begini, kau katakan baik-baik saja. Bayu meraba dahi Kinanti, mengira tubuhnya demam tinggi hingga tak bisa menyeimbangkan diri. Aku hanya kelaparan, ia menjawab sambil menepis lemah tangan Bayu. Kelaparan? Ulang Bayu. Sejak kemarin aku belum makan sama sekali, keluh Kinanti. Kini tubuhnya melorot kembali ke tanah, kehabisan tenaga hingga tak dapat berdiri tegak. Kenapa tidak mencari makanan? Pertanyaan Bayu hanya dijawab dengan pandangan lesu dari Kinanti. Setelahnya ia menunduk kembali sambil menghela nafas pendek. Semakin banyak bicara, maka semakin terbuang tenaganya.
Bayu mengusap kening, menyesali kecerobohannya begitu mereka memulai perjalanan tugasnya dan Legiwo untuk mencari bahan makanan. Kinanti sama sekali tidak mengetahui cara bertahan hidup dalam pengembaraan. Tunggulah di sini sebentar. Aku akan segera mencari makanan untukmu. Kau akan berburu? Entahlah, jawab Bayu tentu. Ia kembali meninggalkan Kinanti mencari makanan apa saja yang bisa dimakan gadis itu. Seingat Bayu, dia hanya sempat memakan sepotong singkong rebus di rumah Karta kemarin siang. Selanjutnya, dia tak lagi menyentuh makanan sama sekali. Namun, tenaganya tetap terasa penuh meski telah berjalan sekian jauh. Tidak jauh dari Kinanti berada, ia menemukan keladi yang tumbuh subur. Dia hampir mengambil umbinya ketika teringat Legiwo, ya temannya itu, sering memberikannya keladi rebus dengan campuran parutan kelapa. Ia mengurungkan niat, perasaan bersalah karena telah membiarkan Legiwo dalam bahaya membuatnya tak sanggup melihat umbi keladi. Bayu kembali berjalan dan kini ia masuk lebih dalam ke hutan. Tenaga Kinanti telah pulih kembali. Ketika mereka selesai makan, dia bergidik ngeri saat Bayu datang membawa 2 kelinci hutan yang sudah dikuliti, tapi langsung memakannya dengan lahap begitu sudah matang. Kita bisa mencari Legiwo sekarang, kata Bayu begitu melihat pipi Kinanti mulai memerah kembali. Pertanyaan Bayu segera disetujui Kinanti. Sisa-sisa barang yang masih dapat diselamatkan telah disimpan Kinanti. Bekas api unggun pun telah disembunyikan agar tak ada orang yang tahu bahwa mereka berdua selamat dari tangan Prawito. Bayu tidak berkomentar apa-apa. Walau ketiga ekor kuda mereka kembali raib, ya orang seperti Prawito tentu tak akan membiarkan hewan tunggangan dengan kualitas baik berkeliaran di hutan. Kemana terakhir kali kau lihat Legiwo berjalan? Tanya Kinanti pada Bayu yang sudah lebih dulu bersiap. Mata dengan alis membusur itu menatap tajam ke sungai, mengamati aliran airnya yang masih tetap deras seperti kemarin. Kinanti mengikuti arah pandangan Bayu. Tak ada yang istimewa, hanya sungai yang dengan kedalaman yang belum diketahui pasti. Sebelah sini, ujar Bayu. Ia berjalan menuju arah yang telah dilalui oleh Legiwo sebelumnya, berharap ada keajaiban untuk Legiwo. Kau tahu, kemarin aku tersesat ke alam yang berbeda. Bayu mulai menceritakan pengalaman yang dilaluinya mengenai 3 orang, ayah dan anak-anak yang tinggal menyendiri di hutan. Mengenai anak bungsu yang ramah dan anak sulung yang bisa melihat keanehan pada Bayu. Jadi, Karta tahu kau memiliki keris naga lirang? Mungkin, yang pasti, dia mengatakan senjataku sangat berbahaya jika tidak segera dijinakkan. Mereka berjalan dengan hati-hati karena jalanan yang licin. Sesekali, mereka juga harus menghindari duri tajam yang berasal dari semak-semak. Pakaian Kinanti yang lebar membuatnya lebih sulit untuk melangkah. Sesekali dia menjerit kaget ketika ada duri tajam yang mengait kainnya. Bayu menggosok telinganya karena jeritan Kinanti yang terdengar tajam. Jika dibiarkan terus-menerus bisa jadi gendang telinga Bayu yang akan rusak. Jadi ia memutuskan untuk berjalan di depan dan memangkas semak-semak berduri yang mungkin akan mengait baju Kinanti lagi. Berjalan di depan juga menjadikannya sebagai tameng untuk Kinanti. Lalu, apalagi yang Karta katakan? Kinanti masih belum puas dengan jawaban dari Bayu. Tidak banyak. Dia hanya memintaku untuk bermalam jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang bayangan yang dilihatnya dan Nara. Kau yakin itu alasannya? Bisa saja dia memintamu bermalam karena dia ingin mengenalmu lebih dekat lalu menjodohkannya dengan Nara. Dari balik punggung Bayu, Kinanti menjulurkan lidahnya. Nara itu masih kecil, mungkin baru berusia 10 tahun, balas Bayu sabar. Tetapi dia sudah memiliki kedewasaan yang tidak dimiliki oleh orang yang lebih tua. Ucapan Bayu berhasil menyulut Kinanti. Ia menarik tangan Bayu dan memaksanya untuk menengok ke belakang. Malangnya, gerakan Kinanti yang terlalu gegabah itu membuat ia dan Bayu kehilangan keseimbangan. Akibatnya, mereka berdua tergelincir jatuh karena tanah yang licin. Bayu berhasil meraih tangan Kinanti sebelum mereka berdua sama-sama tercebur ke dalam sungai.
Dia menarik gadis itu agar berdiri lalu memarahinya. Sedangkan gadis yang sedang terkena amukan tak menjawab sama sekali. Matanya merah berkaca-kaca dengan air mata yang mulai mengambang. Jari telunjuknya menunjuk lurus ke belakang Bayu. Bibirnya gemetar ketika ia berkata, Itu golok legiwo. Jari tangan Bayu mengepal kuat, rahangnya mengeras, dengan mata menyorot dingin. Ia sadar pasti telah terjadi sesuatu yang buruk. Golok legiwo tak pernah terpisah jauh dari pemiliknya, selalu disimpan dengan baik karena sadar betapa berbahayanya perjalanan mereka kali ini. Sedangkan Kinanti berusaha kuat tenaga untuk menguasai emosi. Matanya bersemburat merah tetapi tak lagi meneteskan air mata. Bibirnya bergetar saat menahan isak yang memberontak keluar. Legiwo sudah tidak ada, bisiknya Parau. Bayu tidak bersuara apa-apa. Air matanya mendesak keluar sehingga ia segera menundukkan kepala. Jika memang Legiwo benar telah tewas di tangan perahu itu, maka kematiannya tak akan terbalas hanya dengan tangisan semata. Kinanti tak tahu apa yang ada dalam pikiran Bayu. Ia memungut golok yang tergeletak di tanah dan membungkusnya dengan kain. Gerakan Kinanti canggung, tak luas seperti biasa. Diserahkannya pada Bayu seraya berkata, "Simpan golok ini. Kita harus menyerahkannya pada istri Legiwo suatu saat nanti." Kepalan tinju Bayu terbuka. Diterimanya golok tersebut dengan perasaan tak menentu. Bayu menghela nafas berat. Teringat Legiwo memiliki impian besar. Dia ingin kembali ke Telaga Bening dengan membawa kejayaan, menunjukkan pada istri dan juga mertuanya bahwa Legiwo dapat hidup makmur dengan usahanya sendiri. Dia berbicara sambil memegang golok tersebut, menyesali keinginan Legiwo yang belum terwujud. Takdir, pendek sekali jawaban Kinanti. Seakan ia tak peduli dengan nasib buruk yang dialami oleh Legiwo. Bayu menentang mata Kinanti, berniat menyangga ucapannya, namun ia mengurungkan ketika melihat mata Kinanti masih merah karena menahan tangis. Kita tidak dapat menentang takdir. Sekeras apapun kita berusaha mengubahnya. Kinanti cepat memalingkan muka lalu berjalan lebih dulu dari Bayu. Kinanti tak menunggu Bayu menyusul. Ia terus melangkah menuju hilir sungai. Besar harapannya menemukan duku atau perkampungan yang memiliki perahu tambang. Dia ingin segera menyeberang ke kota raja, lalu melupakan semua kenangan tidak menyenangkan di Kadipaten Condong. Ada banyak hal yang harus diperiksa, dilakukannya, dibanding terus terpuruk karena kematian Legiwo. Mungkin saja Legiwo masih hidup. Cetus Bayu yang mengiringi di belakang. Apa maksudmu? Kinanti bertanya ketus, tidak ingin berharap jika ujungnya menyakitkan. Kita belum melihat jasad Legiwo. Terlalu terburu-buru kalau menganggap dia sudah meninggal. Ya, ide tersebut muncul tiba-tiba, disertai dengan harapan akan nasib baik yang mungkin dialami oleh Legiwo. Kinanti berbalik, memandang wajah Bayu yang sama kuyu dengannya. Kita mencari lagi. Kurasa tidak ada salahnya untuk meluangkan waktu, ujar Bayu. Matanya berkilat penuh tekad, membuat Kinanti khawatir akan keadaan temannya. Dia tak yakin Legiwo masih hidup, tetapi Bayu tampaknya masih bersikeras akan kemungkinan tersebut. Mereka kembali berjalan maju, mengikuti arah hilir sungai. Jalan yang mereka lalui tak lagi selicin tadi, tapi hampir seluruhnya ditumbuhi oleh pepohonan yang tumbuh lebat. Legiwo meski tidak terlalu kuat, tapi dia tidak akan menyerah begitu saja. Masih saja Bayu beranggapan Legiwo berhasil selamat, mungkin karena kehilangan Legiwo yang sama sekali tak dapat diterimanya. Apakah Legiwo yang kalian maksud itu adalah lelaki berpakaian sederhana dan bertampang bodoh? Sebuah suara serak menyapa, disusul oleh tubuh tidak terlalu tinggi yang muncul dari balik pepohonan di depan mereka. Kinanti dan Bayu sontak menghentikan langkah. Wajah Kinanti pucat melihat lelaki buruk rupa yang hanya memiliki satu daun telinga. Ia mundur selangkah lagi hingga membentur dada Bayu yang berada di belakangnya. Kalau memang lelaki itu yang bernama Legiwo, maka kalian tidak perlu lagi mencarinya. Perahu itu telah menghunus pedang, memamerkannya pada dua lawan yang berdiri terpaku melihat kemunculannya. Dia
sudah tewas tertusuk pedang ini tembus dari punggung hingga ke dada, lalu menggelepar sebelum akhirnya kehabisan darah, mati. Kalimatnya diakhiri dengan kekeh puas terlebih ketika melihat wajah Bayu berubah gelap. Pemuda itu harus merasakan kemarahan yang memuncak agar kehilangan kendali diri dan mudah ditaklukkan. Prawito ingin mempersembahkan kepalanya kepada sang adipati. Prawito sempat terkejut ketika merasakan kehadiran Arya Dharmayasa setelah kehilangan jejaknya sehari semalam. Semula, Prawito telah berputus asa, mengira kehilangan kesempatan untuk membuat tuannya senang. Akan tetapi, ia beruntung karena menuruti suara hati yang bersikeras mengajaknya kembali ke lokasi perkelahian semula. Semua anak buahku tewas tergurung arus Sungai Condong, tapi kau berbeda. Kini, dirimu kembali dalam keadaan segar bugar, tidak kurang satupun. Prawito berhenti tertawa, maju selangkah demi selangkah sementara lawannya berjalan mundur. Apa yang kau pelajari selama di pelarian, Raden? Tidak semua orang memiliki kemampuan bertahan hidup sepertimu. Mungkin karena dia tidak memiliki perangai culas dan licik sepertimu, saut Kinanti pedas. Tidak seperti dirimu yang tak dapat hidup jika tidak mencurangi orang lain. Bayu menoleh pada Kinanti, menyentak lengannya hingga kini berdiri di balik punggung Bayu. Pergi, selamatkan dirimu. Dia sudah membunuh teman kita, berarti dia musuh kita bersama pula. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian di sini. Mendengar sanggahan Kinanti, Prawito terbahak lagi. Aku sudah mendengar selentingan kabar kalau kau bepergian dengan kekasih dan sahabatmu. Ternyata kabar itu benar. Kau memiliki kekasih yang setia dan juga berwajah cantik. Tapi sayang, wajah cantik itu akan segera menemui ajal. Paman Prawito, tidak perlu banyak bicara. Bayu mengambil kuda-kuda, bersiap melakukan serangan untuk mengalihkan perhatian Prawito padanya. Lelaki tua sepertimu hanya mengandalkan keberuntungan. Kalau diriku tadi tidak terpeleset, tentu kau sudah mati di tanganku. Datar saja suaranya, walau jantung Bayu berdegup kencang, amarahnya belum surut. Begitu mengetahui jika Legiwo meninggal karena ulah Prawito, namun masih ada Kinanti yang harus dilindungi. Bayu mengerling lagi ke sisi kiri, berbisik pada Kinanti, jangan membantah lagi, segera pergi dari sini. Aku akan mengalihkan perhatian Prawito. Kinanti yang keras kepala masih menggelengkan kepalanya. Aku akan menyingkir jika kau rasa kehadiranku menghalangi gerakanmu. Tapi aku juga akan ikut melawan Prawito. Kematian Legiwo harus dibayar dengan harga yang pantas. Belum sempat Bayu menjawab, Kinanti sudah melemparkan 2 butir batu ke arah Prawito, meluncur dengan kecepatan tidak biasa, lurus menuju dahi Prawito. Serangan Kinanti dapat dielakkan dengan mudah oleh Prawito. Dia justru terbahak-bahak seolah yang dilakukan Kinanti tak lebih dari lelucon baginya. Sementara Prawito tertawa, Bayu menghantam tanah dengan tinju Segara Sadaka, membuat bumi yang dipijak berguncang keras, disusul dengan angin menderu kencang yang menyerang Prawito. Tanah yang berguncang keras membuat Prawito kehilangan keseimbangan. Dia harus membungkuk, memasang kuda-kuda agar tak terjatuh, tidak pula terbang terbawa angin yang keluar dari jurus Bayu. Menyadari Prawito tengah lengah, Bayu cepat-cepat menyambar tangan Kinanti setengah menggendongnya. Sementara dia melompat di antara dahan dan pohon tinggi dengan ajian peringan tubuh. Dia memilih untuk menyelamatkan Kinanti lebih dulu. Gadis pemberang ini bisa berada dalam bahaya jika terus berada di dekatnya. Bayu tidak pergi terlalu jauh. Ia menurunkan Kinanti di dahan berukuran cukup besar, lalu melompat turun seorang diri. Pohon tinggi tersebut dipilih karena ia tahu Kinanti tak akan berani turun tanpa bantuan orang lain. Baru beberapa tombak Bayu berjalan, langkahnya sudah dihadang oleh Prawito. Lelaki itu menyusul cepat, tidak rela kembali kehilangan mangsanya. Paman tampaknya sangat terburu-buru, ujar Bayu. Penalu berbahaya sepertimu memang harus disingkirkan secepat mungkin. Entah karena terlalu gusar, entah karena sudah tidak sabar lagi, Prawito terus membentak Bayu. Bayu mengerjapkan mata karena bentakan Prawito. Bukan disebabkan oleh rasa takut, tetapi lebih kepada bosan menghadapi lelaki tua yang sudah kehilangan hati nuraninya.
Sebenarnya siapa yang jadi penalu, Paman? Bayu berjalan mendekat. Tangan yang sejak tadi terkepal rapat telah menyimpan mustika embun putih. Aku atau dirimu yang selalu membawa bencana bagi orang di sekitar. Rahang Prawito mengeras, diiringi oleh suara geraham yang gemertakan menahan amarah pemuda di depannya. Nyaris seumuran dengan putra bungsunya, tetapi sudah berani menggertak Prawito. Asal kau tahu, Paman Prawito, aku tidak pernah berambisi menjadi adipati condong, menjadi penguasa. Hanya akan membebani hidupku yang lebih menyukai kebebasan. Alis hitam Bayu sedikit berkerut ketika berbicara, tetapi tak mengurangi tajam sorot matanya. Andai Paman Berkolo Joyopati mau sedikit saja bersabar, kekuasaan ini akan jatuh juga ke tangannya, tanpa harus menghabisi banyak nyawa tak berdosa. Bayu terdiam sejenak sebelum kembali menyambung. Kurasa itu pula rencana yang ada dalam benak Paman Berkolo Joyopati sebelum kau datang dan membisiki pamanku untuk memberontak. Hah, pemuda kurang ajar, berani sekali mulutmu menuduh orang lain atas kesalahan yang tak pernah dilakukannya. Benarkah? Semua yang kukatakan hanya fitnah belaka, bahwa dirimu tak pernah berkhianat pada kedua orang tuaku yang telah mempercayai dirimu sebagai bagian dari kehidupan mereka. Prawito mendesis, seakan tiap ucapan Bayu adalah bila belati yang menguliti semua kesalahannya. Kau tidak tahu apa-apa. Benar, Paman. Aku tidak tahu apa-apa. Raden Arya Dharma Yasa kecil hanya tahu bahwa kedua orang tuanya dibantai atas suruhan pamannya sendiri, sedang orang kepercayaan keluarga mereka bermuka dua, mengadu satu sama lain demi memperoleh keuntungan terbesar. Bayu masih maju selangkah demi selangkah. Tapi itu hanya berlaku untuk Raden Arya Dharma Yasa kecil. Berbeda dengan Bayu Aji yang kini sedang paman hadapi. Apa maksudmu? Bentak Prawito. Ia segera mengayunkan pedangnya ke leher Bayu. Bayu melirik bila pedang tajam yang kini melekat erat di lehernya. Kulitnya yang tergores oleh tajamnya pedang mulai mengeluarkan darah, diiringi rasa pedih yang menyengat. Bayu Aji yang ini tidak akan pernah mengalah lagi demi memuaskan jiwa serakah seperti kalian. Tinju yang berisi mustika embun putih diantamkan Bayu ke dada Prawito, membuat lawannya terhuyung mundur karena terkejut bukan kepala. Prawito meludah ke depan, memaki dirinya sendiri sebab lalai mempersiapkan diri pada serangan Bayu. Dia lalai karena tidak menyangka jika Bayu akan bergerak secepat kilat. Hanya pukulan beruntung, ledeknya begitu bisa menguasai diri. Prawito melompat ke udara dan menyerang Bayu dengan tendangan yang diarahkan tepat ke kepala. Bayu yang memang sudah mempersiapkan diri dapat menghindar dengan mudah. Dia melangkah mundur lalu melompat ke sisi kanan begitu Prawito memainkan pedangnya. Wush! Pedang berkelebat cepat, memotong udara kosong sedang. Bayu sudah berkelit dari jangkauan. Prawito yang sudah naik pitam kembali menyambatkan pedang ke arah perut Bayu, akan tetapi belum lagi pedang setengah jalan, Bayu sudah menghantamkan ajian Segara Sadaka berpadu dengan mustika embun putih. Angin berembus kuat dari tangan Bayu membuat tubuh Prawito terpental ke belakang. Gerakan Bayu kembali membuat Prawito terperangah. Ya, gerakan pemuda itu jauh berbeda dengan hari sebelumnya ketika mereka pertama kali bertarung. Hari itu semua gerakan yang dilakukan oleh Bayu bertujuan untuk menyelamatkan diri, sedangkan hari ini dia menyerang sekuat tenaga seakan Bayu tengah melampiaskan dendam kesumat pada lawannya. Tidak salah dugaan Prawito, Bayu sakit hati karena temannya telah dicelakai, sehingga semua gerakan diperhitungkan dengan cermat untuk membuat mangsanya mengaku kalah. Boleh juga seranganmu, cetus Prawito sementara ia memegangi dada yang terasa meledak karena kuatnya hantaman Bayu. Kini dia bangkit kembali, tangannya bergerak secepat kilat memainkan pedang hingga membentuk lingkaran api. Bayu yang menjadi sasaran tak dapat berlari menghindar, terlebih lagi ketika api membakar rumput dan semak di sekeliling. Bayu mendongak ke dahan pohon yang tertutup oleh rimbun dedaunan, di mana dia dapat melihat sekelebat kain berwarna merah di tangan mereka. Kinanti akan dalam bahaya jika Bayu tak segera menyelesaikan masalah Prawito. Namun dia tidak diberi kesempatan untuk menyelamatkan Kinanti. Api kuning yang berasal dari pedang meluncur tepat ke arahnya.
Bayu segera menggunakan ajian Segara Sadaka untuk melawan serangan Prawito. Kekuatan api bertanding melawan angin yang bertiup keras ke arah sebaliknya melebur menjadi satu, lantas menjelma menjadi bola api raksasa. Sama terkejut, baik Bayu maupun Prawito segera melompat menghindari bola api. Tidak lama kemudian terdengar sebuah ledakan dahsyat yang menggetarkan tanah begitu keras sehingga Bayu terlempar keras ke belakang. Bayu memegangi dadanya yang serasa terbakar. Ia terbatuk beberapa kali untuk mengurangi rasa sakit yang menekan paru-paru. Ledakan dahsyat tadi menyisakan selubung asap yang membuat pandangan matanya terhalang ke arah depan. Dalam keadaan itulah dia lengah. Prawito tak membuang kesempatan untuk menyerang Bayu. Pandangan yang tertutup asap tidak memberikan kesulitan baginya. Ia melancarkan serangan gencar kepada Bayu. Kepalan tinju dan tendangan dialiri oleh tenaga dalam sehingga tidak hanya memiliki hantaman menyakitkan tetapi juga memiliki kecepatan kilat. Pukulan Prawito bertubi-tubi mengenai dada Bayu hingga ia terjungkal ke tanah. Dadanya nyaris menghitam terkena serangan Prawito, namun ia tetap bangkit berdiri memasang kuda-kuda sambil mencari cara membalas serangan Prawito. Namun kesempatan itu tak kunjung datang. Serangan datang begitu gencar sehingga Bayu harus berkonsentrasi melindungi diri bukannya memberikan balasan. Satu ketika ia kembali terlempar ke tanah. Pedang tajam Prawito kembali mengeluarkan sinar terang silau sekaligus panas. Udara terasa mendidih di sekeliling Bayu. Pakaiannya mengerut lantas berasap disusul oleh kulit yang memerah bak direbus dalam air yang menggelegak. Bahaya yang mengancam nyawa membuat insting Bayu untuk menyelamatkan diri bergerak lebih cepat dibanding akal sehat. Tangannya bergerak ke pinggang mencabut keris naga lirang dari sarungnya. Kabut hitam tebal muncul seiring keluarnya keris naga lirang dari warangka. Kekuatan api dari pedang Prawito lenyap bagai tersiram es. Begitu pula hawa panas menggelora yang tadi bergerak ganas di sekeliling Bayu. Prawito ternganga lebar kala melihat sosok Bayu tak lagi terlihat kala di depannya. Di dalam kabut gelap tersebut, sosok Bayu menjadi lebih kuat, lebih garang, sekaligus lebih berbahaya. Hati kecil Prawito menjerit-jerit memberikan sinyal bahaya. Ia harus segera berlari menyelamatkan diri agar tak terkena balasan dari Bayu. Namun sebagai salah satu orang kepercayaan Adipati Condong, pantang baginya untuk berlari bagai anjing dengan ekor dikepit di belakang. Haram baginya menyerah kalah di depan pemuda ingusan seperti Bayu. Prawito bersiap mengeluarkan jurus. Ya, jurus andalan, jurus Wulung Daruti, jurus yang tak pernah digunakannya kecuali saat nyawanya berada di ujung tanduk. Walau tidak terlalu yakin, tetapi dia dapat menebak jika kabut ini berasal dari keris yang dipegang oleh Bayu. Keris yang tak memiliki keistimewaan jika dilihat sekilas mata, namun menyimpan energi luar biasa yang membuat Prawito harus menguatkan cengkraman pada pedangnya. Dengan bertumbuh pada tumit kaki, Prawito melancarkan serangan mematikan. Gerakannya persis seperti burung Raja Wali yang sedang mengincar bangsa. Pedang berperan sebagai paruh sekaligus cakar menyerang Bayu tanpa ampun, mengoyak punggung lelaki muda itu saat terlambat menggeser tubuh. Pakaian Bayu koyak diiringi dengan darah yang mengalir deras dari lukanya, namun Bayu seakan tak merasakan perih dari luka yang dideritanya. Dia masih membisu, meski gerakannya juga tak kalah lincah. Keris hitam di tangannya berhasil menahan tikaman pedang Prawito. Perlu menitik dari dahi Prawito, tangannya gemetar karena kelelahan terus menggenggam gagang pedang sekuat tenaga. Ia lengah karena mengira jika Bayu telah ditaklukkan begitu punggungnya terluka. Kenyataannya Prawito lah yang kini kewalahan menahan kekuatan dari Bayu. Setiap serangan yang dilancarkannya dapat dipatahkan dengan mudah oleh Bayu. Kini jangankan melumpuhkan, bahkan menyentuh kulitnya saja sudah sangat sulit. Anak setan, dari mana kau dapatkan keris dengan kekuatan iblis itu? Umpat Prawito sambil melompat mundur. Bayu masih menutup mulut rapat-rapat. Darahnya terus bergejolak panas dan menuntut tumbal baru. Lawannya kini tak lagi Prawito seorang, ditambah pula oleh dirinya sendiri yang nyaris kehilangan kendali.
Perahu itu menarik napas panjang, lalu berteriak keras, mengejutkan binatang yang berada di hutan. Suasana hutan senyap seketika. Tak ada satu suara pun yang terdengar, kecuali deru napas perahu itu dan Bayu. Masing-masing sudah kelelahan, tapi tak ada jalan lagi untuk mundur dari pertempuran. "Ayo, maju sini," seru perahu itu sambil menggerakkan satu tangannya menantang Bayu agar menyerangnya lebih dulu. "Sejak tadi kau hanya bertahan dengan bantuan keris iblismu itu. Sekarang serang diriku lebih dulu, kalau memang kau punya nyali." Bayu memandang ke arah perahu itu, matanya menyorot tenang penuh perhitungan. Tak ada yang tahu bahwa batinnya tengah berperang keras melawan nafsu membunuh. "Hmm, Kenapa berdiri begitu jauh, Paman? Apa dirimu sudah kehilangan rasa percaya diri untuk maju menyerang lebih dulu, sehingga berusaha memancing kemarahanku?" Lelaki yang jauh lebih tua darinya tergelak parau, lalu terbatuk-batuk. Kabut gelap dari keris Bayu ternyata tidak hanya mengaburkan pandangan, tetapi juga membawa pengaruh buruk bagi pernafasan. Perahu itu menutup hidung menggunakan lengan kiri untuk mencegah kabut semakin banyak menyerang paru-parunya, tetapi gerakannya itu justru menjadi kesalahan besar. Tepat saat perahu itu menutup hidung, Bayu melesat ke depan. Keris di tangan tak lagi berada dalam posisi melindungi pemiliknya, tetapi sudah menguasai Bayu sepenuhnya. Bayu menerjang cepat, menusukkan keris itu ke arah jantung perahu itu. Lelaki itu berkelit secepat kilat, berusaha melindungi dada yang terancam bahaya besar, namun lengannya yang tak terlindungi menjadi mangsa empuk keris naga lirang. Kulitnya tergores panjang, membuatnya menjerit kesakitan. Perahu itu terhuyung mundur sembari memegangi tangan yang terluka. Ia menatap luka goresan tersebut tidak dalam, tapi mengepulkan asap tipis. Tubuh perahu itu gemetar menahan sakit yang belum pernah dirasakannya selama hidup. Pandangan perahu itu mulai berkabut, sementara ia kesulitan meneguk ludah. Setiap kali menarik nafas, lukanya berdenyut kian kencang, seakan ada racun yang mengalir masuk dari luka tersebut. "Racun!" bisik perahu itu dengan susah payah. Dia kehilangan keseimbangan, jatuh berlutut di tanah, sementara Bayu berjalan mendekatinya. "Kita belum selesai bermain-main, Paman. Jangan menyerah sekarang," ucap Bayu datar. Nada suaranya sama sekali tak ada perasaan yang tersirat. Tangan Bayu terangkat tinggi, posisi bila keris kini berada di atas leher perahu itu. Mata perahu itu membelalak lebar saat menyadari ajal kian dekat. Mungkin karena keberuntungannya belum habis. Tepat pada saat itu ada seekor burung terbang di dekat mereka, mengejutkan Bayu hingga ia berpaling ke asal suara, memberikan kesempatan pada Prawito untuk menyelamatkan diri. Dia nyaris kehilangan seluruh kekuatan, tapi nyawa yang sudah di ujung tanduk membuat Prawito sanggup berdiri. Larinya canggung karena matanya masih berkunang-kunang, bahkan ia sempat terjatuh di semak berduri, namun Prawito terus berlari secepat yang ia bisa. Bayu mematung di tempatnya berdiri, matanya menatap kosong ke arah Prawito berlari darinya. Jika dia mau, Bayu bisa menghentikan langkah Prawito dalam sekali hentak, akan tetapi kedua kaki Bayu dipaksakannya untuk terus berpijak di tempat yang sama, walau ia sudah setengah mati ingin menghajar Prawito. Lelaki itu pengkhianat keji. Sudah tidak terhitung berapa banyak nyawa melayang di tangannya, bahkan hukuman gantung masih terlalu ringan untuk membalas semua kejahatan Prawito. Hanya saja Bayu tak ingin memuaskan nafsu membunuh yang mengalir deras dari keris naga lirang. Dia tak perlu memeriksa telapak tangannya untuk mencari tahu seberapa banyak bercak hitam yang bermunculan. Bayu tahu pasti aura gelap tersebut nyaris menjadi satu dengannya. Jadi untuk kali ini Bayu memaksa diri untuk tetap berdiam diri di tempat, membiarkan Prawito berlari tunggang langgang untuk menyelamatkan nyawanya dari Bayu. Kalau dia berhasil selamat, mengingat efek racun dari keris naga lirang sangat berbahaya, walau hanya menggores kulit sedikit saja. Mata Bayu dipejamkan rapat-rapat, walau posisinya masih berdiri tegak, mencoba menarik nafas panjang dan menenangkan getaran khas di seluruh tubuhnya. Getaran ini tak akan pernah berhenti sebelum Bayu berhasil menumpahkan darah, membasahi keris naga lirang yang selalu saja menginginkan tumbal.
Samar-samar, ia merasakan kehadiran orang lain di dekatnya, sehingga Bayu semakin berusaha mengendalikan diri. Butuh waktu cukup lama, sampai getaran itu tak lagi terasa peluh membasahi sekujur tubuh. Walau hawa sore itu sudah begitu dingin, keris naga lirang masih menginginkan tumbal, tapi Bayu berhasil menyimpannya ke dalam warangka. Dia terduduk lemas di tanah yang tak rata. Perkelahiannya dengan Prawito telah membakar beberapa pohon besar sekaligus menghanguskan rerumputan, sehingga sekitaran tak lagi berwarna hijau melainkan hitam arang bercampur dengan abu yang masih melayang-layang di udara tiap kali angin berembus. "Kali ini kau berhasil mengendalikan keris naga lirang," ujar Kinanti. Bayu mengangguk. "Bagaimana caramu turun dari pohon itu?" Kamu terlalu meremehkanku. Perkara mudah untukku kalau hanya sebatas naik atau turun dari pohon," ujar Kinanti lagi. Ia berdiri di dekat Bayu, diam-diam mengamati tangan temannya itu, tapi tak bisa melihat jauh lebih banyak. Menyadari apa yang dicari oleh Kinanti, Bayu mengulurkan telapak tangan kanannya, memperlihatkan kulit yang mulai dibercaki noda hitam. "Bagaimana dengan lain kali? Apa kau yakin bisa mengendalikan keris naga lirang lagi?" Kinanti mendekat ke arah Bayu, berencana menetralisir kekuatan gelap dari temannya. Bayu bergegas mengepalkan tangan, tak ingin Kinanti menyentuhnya. "Kau akan kehilangan kesadaran lagi jika bersikeras mengobatiku." "Resiko itu harus kita ambil, bukan? Mengingat dirimu juga terpaksa mengeluarkan keris naga lirang agar tidak tewas di tangan Prawito." Kinanti bersikeras ingin meraih tangan Bayu. Kepala pemuda itu menggeleng cepat, tangannya masih membentuk kepalan, terus menolak keinginan Kinanti. "Kau tahu, pengaruh keris jahat itu akan membuatmu hilang akal. Bisa jadi kau nanti kehilangan kewarasan dan menyakitiku karena keris naga lirang yang terus meminta darah," serga Kinanti kesal. Bayu menggelengkan kepala lagi, lalu bangkit dengan wajah letih. "Aku tidak akan pernah melukaimu. Ya, karena kau sekarang masih waras, tentu dapat berkata begini, beberapa saat lagi bisa jadi keris itu yang berkuasa dan kau menghunuskannya ke jantungku." Kali ini Bayu melotot ke arah Kinanti. "Sudah kukatakan, itu tidak akan terjadi." Kinanti menghentakkan kakinya ke tanah, membuat abu kembali berterbangan di tanah. Wajahnya cemberut mendengar jawaban Bayu. Ditariknya lagi tangan yang terlanjur diulurkan. "Kalau begitu segera bangun. Kita tidak mungkin terus berada di sini." "Kau pergilah lebih dulu." Mata Kinanti melebar, mewakili perasaan terkejutnya. "Apa maksudmu?" "Pergilah lebih dulu. Aku yakin dirimu akan segera menemukan perkampungan di hilir sana." "Lalu, apa yang akan kau lakukan di sini?" Bayu menunjuk dirinya yang masih bersila. "Merenungi nasib." Tawa Kinanti pecah karena jawaban Bayu yang mengambang. Ia kembali berjongkok, memandang Bayu dalam jarak begitu dekat, lalu berkata, "Jadi, kau ingin membiarkanku berjalan sendirian? Bagaimana kalau ada perampok yang menghadang di tengah jalan?" "Perampok itu yang lari tunggang langgak karena harus bertemu denganmu," jawab Bayu tandas. Kinanti kembali tertawa, jelas bukan tawa ceria. Dia sebal mendengar jawaban Bayu yang meledeknya sepenuh hati. "Duduklah kejauh di sana," ujar Bayu sambil menggerakkan dagu, menunjuk ke arah pohon tempat Bayu menyembunyikannya tadi. "Sementara menunggu keadaanku pulih, aku akan menjelaskan rencana yang harus kita lakukan." Wajah serius Bayu membuat Kinanti tak lagi memiliki alasan untuk membantah. Ia mengangkat bajunya yang panjang, kemudian berjalan dengan langkah lebar ke arah pohon tempatnya bersembunyi tadi. Jarak mereka tidak terlalu jauh. Bayu dan Kinanti masih dapat melihat air muka masing-masing. Saat berbicara pun dapat dilakukan tanpa berteriak satu sama lain. "Ada dua pilihan untukmu. Ikut denganku bertapa, atau menunggu di perkampungan yang dekat sini." Bayu berbicara dari tempatnya duduk bersila. Kinanti sudah duduk di atas akar yang menonjol ke tanah, membincingkan mata tanda tak suka dengan ucapan Bayu. "Kenapa mendadak ingin bertapa?" "Seperti yang dikatakan oleh Ki Karta, jika ada sesuatu hal yang mendesak, aku harus bertapa di sebuah gua untuk memperoleh pencerahan." "Kan kita tidak sedang terdesak," bantah Kinanti. Bayu memandang Kinanti, lalu menarik nafas panjang. "Jadi, keadaanku ini tadi masih terhitung normal, Meski dirimu sempat takut
kalau aku kehilangan kewarasan karena pengaruh keris naga lirang. Belum sempat Kinanti menjawab, Bayu kembali berkata, keris ini tidak bisa dibuang, selalu kembali ke tempat semula. Kupikir tidak ada salahnya mengikuti saran dari Kikarta sekali ini. Kau bahkan tak tahu apakah Kikarta ini benar ada atau itu hanya bagian dari mimpimu saja, saut Kinanti. Lebih baik kita pergi bersama-sama ke perkampungan terdekat, lalu mencari kabar di mana ada resi yang mungkin bisa membantumu mengendalikan keris naga lirang. Aku ingin mencoba saran dari Kikarta, tapi aku tidak setuju. Kalau begitu, pergilah sendiri ke perkampungan, sementara aku mencari gua yang dimaksud oleh Kikarta. Bayu menegaskan keputusannya sekali lagi. Begitu selesai, aku akan menjemputmu lagi. Kita tetap akan pergi bersama ke kota raja, seperti tujuan semula. Kinanti tak menjawab, justru memalingkan wajah ke arah lain, bibirnya bergetar. Dengan mata berkaca-kaca, ini kali kedua ia menangis dalam satu hari. Benar dugaan Bayu, setelah berjalan setengah hari, akhirnya mereka tiba juga di sebuah duku kecil. Tidak banyak rumah yang dibangun di sana, tidak lebih dari jumlah jari di tangan. Bangunannya pun sederhana, hanya beratap rumbia dengan dinding bambu. Bayu memandang Kinanti, tetapi gadis itu tak mau membalas pandangan Bayu. Ia masih menggigit bibir, enggan terlihat lemah di depan teman lelakinya. Walau tidak mengatakan apa-apa, Bayu faham apa yang dirasakan Kinanti. Sudah beberapa bulan mereka selalu pergi bertiga, suka duka dilalui bersama. Sekian banyak bahaya berhasil dilewati dengan selamat, walau harus berdarah-darah. Berdasar sesumber Prawito, mungkin Legiwo telah tewas di tangannya. Baik Kinanti maupun Bayu sama beratnya harus menerima kenyataan tersebut. Dan kini Bayu dan Kinanti masih harus berpisah pula untuk jangka waktu yang tak diketahui lamanya. Bayu menggami tangan Kinanti dan memintanya untuk berhenti sejenak. Sekarang sudah larut malam, tidak enak mengganggu warga yang sudah tidur. Sebaiknya kita bermalam di pinggir duku dulu, baru keesokan paginya mencari tempat untukmu tinggal sementara. Kinanti menggeleng. Tidak perlu. Aku akan mengetuk salah satu pintu di rumah ini, meminta mereka berbaik hati mengizinkanku menginap satu malam. Bagaimana kalau mereka tidak mengizinkan? Rambut Kinanti yang tergerai lepas dirapikannya kembali ke balik telinga. Aku bisa menjadi orang yang menyenangkan sehingga tidak ada satupun orang yang sanggup menolak permintaanku. Bayu memandang Kinanti ragu. Dia tidak yakin dengan ucapan Kinanti, tetapi memilih untuk membiarkan gadis itu untuk berbuat sesuka hati, setidaknya untuk malam ini sebelum mereka berpisah. Aku akan menunggumu di sini. Kau ketuklah salah satu pintu rumah tersebut. Bayu menyerahkan seluruh kepeng emas dan perunggu yang dimilikinya. Kalau tidak ada yang membukakan pintu, kau bisa kembali lagi ke sini. Kenapa semuanya diserahkan padaku? Tanya Kinanti dengan heran. Kedua tangannya penuh oleh kepeng dari tangan Bayu. Seingatku kau pernah mengatakan kita tidak lagi memiliki perbekalan uang. Bayu meringis kala mendengar pertanyaan Kinanti mengenai emas simpanannya. Simpanlah dengan baik. Kau akan membutuhkannya selama tinggal di sini. Kinanti segera menuruti saran Bayu. Dimasukkannya seluruh kepeng tersebut dalam kantung sutra miliknya, lalu disembunyikan dengan baik di balik pakaiannya. Kalau ini semua diserahkan padaku, bagaimana caramu bertahan hidup? Aku tidak membutuhkan kepeng emas selama berada di dalam gua. Bayu mendorong bahu Kinanti agar maju ke depan. Langkah Kinanti sedikit terseok karena dorongan Bayu. Dia maju sedikit, lalu berpaling ke belakang, memastikan Bayu masih berdiri di tempat semula. Pergilah, tunjukkan pesona Kinanti Andini yang tidak dapat ditolak oleh warga duku. Bayu tersenyum lebar, nyaris tak tampak di kegelapan malam. Kalau warga duku tak dapat diyakinkan, kamu bisa kembali ke sini, dan kita akan mencoba lagi besok pagi atau mencari perkampungan lain yang lebih besar. Kinanti tahu Bayu bersungguh-sungguh dengan perkataannya. Ia pun berjalan ke tengah rumah yang dibangun melingkar, mengelilingi tanah lapang luas di tengahnya. Dia menoleh lagi ke belakang, melihat Bayu berdiri dengan tangan terlipat di dada. Dalam kegelapan malam, wajahnya tak terlihat jelas, namun Kinanti bisa membayangkan lelaki itu tengah tersenyum lebar. Sekali ini
Kinanti berjalan lebih mantap. Bayangan Bayu yang akan terus menunggu jika gagal membujuk pemilik rumah membuatnya merasa tenang. Seperti dugaan Kinanti semula, pintu salah satu rumah yang menyerupai pondok sederhana itu segera terbuka begitu diketuk. Pemilik rumah membuka pintu lebar, berbicara satu dua patah kata, bertanya kenapa seorang gadis datang kemalaman lalu menunggu jawaban dari Kinanti. Kinanti menjawab apa adanya, bahwa dirinya berada dalam kemalangan dan terpisah dari teman-temannya. Gadis itu menengok lagi ke kegelapan malam, lalu mengerutkan kening ketika melihat tak ada lagi orang di sana. Bayu telah pergi. Begitu tahu, Kinanti mendapat izin masuk ke dalam pondok. Ya begitulah teman-teman. Wah luar biasa kisahnya di part 19 ini. Akhirnya Bayu Aji mencoba untuk mengendalikan keris naga lirangnya ya dalam menghadapi Prawito. Dia di situ mengendalikan, mencoba untuk tidak membunuh, walaupun Prawito kan sempat tergores sedikit di situ. Ya sudah dibilangin sama Kinanti bahwa tidak akan ada obat penawar dari racun yang disebarkan oleh keris naga lirang. Jadi kemungkinan besar Prawito akan meregang nyawa juga ya. Tapi nggak langsung di situ. Di situ sebenarnya Bayu udah bergetar tuh, udah dia harus bunuh nih Prawito di situ. Tapi di situ dia bisa mengendalikannya walaupun dengan susah payah. Dan di sini akhirnya, aduh, terakhirnya bikin baper ya. Bayu Aji harus berpisah dengan Kinanti untuk sementara waktu dengan tujuan Bayu Aji ingin menaklukkan keris naga lirangnya itu dengan cara bertapa, bersemedi di satu gua yang sudah ditunjuk oleh makhluk bunian yang ditemui. Luar biasa sekali. Aduh, berpisah ya akhirnya Bayu Aji sama Kinanti. Semakin seru aja kisahnya. Dan terima kasih untuk Mbak Nana Septiana atas kisah luar biasanya yang sudah mengizinkan kami untuk membawakan kisahnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat yang suka dengan kisah barusan bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Sekali lagi buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir, kepada teman-teman yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Kesumat Putra Wilwatikta part 20 besok. Salam sehat, sukses bagi selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.